Sekali lagi Pak Pendeta, selamat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ketua Pembangunan di Kajian Kusuman untuk melakukan pengguntingan rangkaian melati yang secara simbolis merupakan penanda resmi dibukanya gedung gereja GKJ dan Kusuman. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Masiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kita masih membahas seputaran penolakan gereja di daerah Cilegon. Bahkan kita melihat informasi dan melihat di media sosial, wali kota juga ikut menandatangani petisi tentang penolakan gereja. Nah, padahal beliau adalah kepala daerah yang seharusnya tidak boleh memihak kepada sebuah organisasi atau kepada sebuah kaum dan ada kesan menganaktirikan ya. Yang paling penting adalah wali kota itu harus merata, harus adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus benar-benar merata dan harus benar-benar ditunjukkan oleh seorang kepala daerah. Bapak Ibu, kalau di Cilegon, kepala daerah atau wali kota ikut dukung petisi penolakan pendirian gereja, itu berbeda sekali dengan wali kota Solo. Nah, itu sangat berbeda. Wali kota Solo resmikan gedung baru GKJ Danukusuman. Wali kota Gibran berharap gereja jadi wadah penyelesaian masalah sosial. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini pandangan dua wali kota. Wali kota yang satunya di daerah Cilegon itu mendukung tentang penolakan gereja HKBP Maranatha. Sementara di daerah Solo, wali kota Solo Bapak Gibran resmikan gedung baru GKJ Danukusuman. Wali kota Gibran berharap gereja jadi wadah penyelesaian masalah sosial. Pengharapan Gibran, gereja jadi wadah penyelesaian sosial. Bukan saja di situ tempat beribadah, di situ tempat membaca firman, di situ tempat memuji dan memuliakan Tuhan, belajar kor dan hal-hal rohani lain. Tetapi di satu sisi juga Bapak Wali Kota Solo berharap supaya gereja jadi wadah penyelesaian masalah sosial. Solo Meta News. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming meresmikan Gereja Kristen Jawa Danukusuman Surakarta Selasa tanggal 2 bulan 8 2022. Gibran bersama beberapa tokoh masyarakat menandatangani prasasti serta melakukan pengguntingan untayan bunga melati. Berbeda dengan kejadian di Cilegon. Kalau di Cilegon Bapak Ibu, wali kota bersama sebagian umat Islam, termasuk alim ulama yang ada di Cilegon, menandatangani supaya izin gereja tidak bisa dikeluarkan. Nah, kalau saudara melihat bagaimana perbandingan antara wali kota Solo dan wali kota Cilegon, kita sudah tahu mana yang benar-benar memikirkan kemaslahatan umat. Kita bisa melihat, kita bisa menilai bagaimana kedua wali kota ini, antara wali kota Solo dan
wali kota Cilegon. Yang satunya ikut menandatangani petisi penolakan gereja. Yang satunya bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat di Solo ikut meresmikan gereja. Luar biasa. Kita berdoa Solo terus dilawat Tuhan. Benar-benar terjadi pertobatan. Dan kepada pemerintahan yang ada di daerah Solo diberikan roh takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan, sehingga roda pemerintahan dijalankan dengan penuh hikmat dan motivasi yang benar, sehingga kota Solo semakin hari semakin berkembang dan semakin hari semakin maju luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, gedung GKJ Danukusuman berada tidak begitu jauh dari gedung gereja yang lama, yakni terletak di Jalan Dewi Sartika nomor 38 Surakarta. Hadir dalam peresmian tersebut beberapa tokoh masyarakat setempat, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, Ketua Badan Antar Gereja-Gereja Kristen Surakarta, Pendeta Anton Karundeng, dan anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana. Nah, meskipun saat ini angka COVID kembali naik, silahkan saja seluruh acara berjalan seperti normal. Tadi saya dengar kapasitasnya 600 umat, diatur saja. Saya kira tidak perlu ada pembatasan-pembatasan terlalu ketat. Yang paling penting, jemaatnya yang belum booster segera vaksin dan tetap gunakan masker, tegas Gibran dalam sambutannya. Gibran menyampaikan untuk aparat pemerintahan di Danukusuman, Kecamatan Sarengan bisa mengatur agar jemaat GKJ Danukusuman mendapatkan akses vaksin booster. Jadi tidak perlu takut beribadah di gereja. Saya lihat varian baru ini hampir mirip flu biasa. Booster ini lebih untuk menjaga lansia dan anak-anak. Silahkan beribadah seperti normal, ramai-ramai, tidak apa-apa. Pokoknya kita ingin semua kegiatan berlangsung normal. Imbuh wali kota. Saudaraku bisa melihat bagaimana perbedaan wali kota Solo dengan wali kota yang ada di Cilegon. Nah, seharusnya ya begitulah pemerintah, merata untuk rakyat. Karena pemerintah bukan saja milik satu umat. Pemerintah bukan saja milik satu organisasi. Pemerintah juga bukan saja milik satu agama, tetapi pemerintah milik semua orang. Makanya kita orang Kristen dituntut untuk berdoa buat pemerintah. Pemerintah yang ada diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kemampuan untuk melakukan dan menjalankan roda pemerintahan. Mereka menjalankan roda pemerintahan dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Kalau pemerintah baik, Bapak Ibu, pemerintah sehat dalam mengelola roda pemerintahan, kita selaku rakyat pun merasa aman, damai, tentram. Tidak ada huru-hara, tidak ada kekacauan, yang ada apa? Adem. Kalau kita melihat, adem, enak dilihat. Kita berada di daerah itu tenang, aman, nyaman. Kenapa? Karena pemerintahnya benar-benar mengayomi masyarakat. Tidak berpihak ke satu kaum, tidak berpihak ke satu umat. Kalau artian sekarang Bapak Ibu, istilah zaman now adalah keberpihakan kepada mayoritas. Tidak. Karena pemerintah itu milik semua umat, milik semua agama, milik semua suku, ras. Makanya harus adil, seadil-adilnya, saudaraku. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, di akhir video saya tidak pernah jemu-jemu menyampaikan 1-2 ayat untuk kita semuanya. Apa itu Bang Pendi? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Sementara Bapak Ibu, kalau kita bertanya, ya, kita survei, kita tanyakan kepada orang-orang, kalau mati nantinya Bapak Ibu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Semuanya Bapak Ibu, semuanya mereka akan menjawab kepingin banget masuk surga, ya. Kepingin dan rindu sekali masuk surga. Cita-cita saya nanti mati saya bisa masuk surga.
ini yang diinginkan oleh semua orang. Tidak ada orang yang kepingin masuk neraka, tidak ada. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana bisa masuk surga kalau menolak jalan ke surga? Menolak firman yang telah menyatakan diri kepada kita dalam wujud manusia, memperkenalkan diri kepada kita dalam wujud manusia yang sempurna, dan firman itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhan face to face kalau tidak melalui aku. Ini kata Adonai Yeshua HaMashiach, kata Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sementara masa di dunia ini kita menolak jalan itu, kita menolak firman, bahkan ada kesan kita mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki firman. Pertanyaannya, apakah kita bisa masuk surga? Apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan? Silahkan dijawab Bapak Ibu. Atau jangan-jangan kita ingin mengatakan, saya akan kumpulkan amal banyak-banyak. Pertanyaannya, seberapa banyak sih amal yang kita perlukan sehingga Tuhan membuka pintu surga untuk kita? Perhatikan baik-baik, amal kesalehan kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Tuhan butuh ketaatan kita masa di dunia ini. Ketaatan apa? Beriman, percaya, bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach, kepada firman yang hidup. Karena hanya Dia pribadi satu-satunya yang bisa memisahkan kita dari dosa kita. Banyak nabi dan rasul sebelum Yeshua HaMashiach hadir di tengah-tengah umat manusia Bapak Ibu. Tetapi di antara nabi dan rasul terdahulu, sebelum Yeshua HaMashiach hadir di tengah-tengah umat manusia, tidak ada nabi dan rasul yang bisa memisahkan umat manusia dari dosa. Tidak ada. Paling membawa risalah, paling membawa syariat Tuhan, paling mengajarkan tentang kebaikan dan meminta umat supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Paling itu. Tetapi tidak bisa nabi dan rasul membereskan manusia dengan dosa. Hanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang bisa membereskan manusia dengan dosa. Ahabballahu lihadzal dunya, karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal tidak binasa. Ayo saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya tidak jemu-jemu berdoa kepada saudara semuanya, mengharapkan, meminta supaya saudara percaya kepada Yeshua HaMashiach, firman yang hidup. Percaya kepada kalamullah. Percaya kepada firman yang telah menjadi manusia. Percaya kepada pribadi yang telah mengajak kita untuk masuk surga. Percaya kepada pribadi yang telah mengampuni dosa umat manusia. Nah, tugas kita, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, seluruh umat Kristen dimanapun berada, saya mengajak kita untuk selalu menceritakan who is the Jesus, man huwa Yeshua. Mengajak dan mencari orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Tugas kita ini Bapak Ibu, kita pergi memberitakan Injil. Bukan tugas gereja, bukan tugas pendeta, bukan saja tugas para evangelis, tetapi tugas semua orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kalau saudara diberkati, sharekan video ini sehingga banyak orang tercerahkan. Doa saya kepada Tuhan, kiranya saudara semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus, kecelakaan, maut, dan apapun yang tidak saudara inginkan. Dan proteksi Tuhan sempurna kepada saudara. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan mengalir kepada saudara semuanya. Berkat sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan langsung. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya juga berdoa apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Shalom alaikum. Bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.